الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa setia HSS TV yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberi kesempatan
kekuatan iman dan istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Senang sekali saya Nur Hikmah dapat kembali menemani pemirsa dalam program Gema Ramadan yang telah memasuki episode ke-21 pada hari ini. Pemirsa HSTV yang dirahmati Allah, doa adalah senjata seorang mukmin. Namun di antara banyaknya waktu, ada saat-saat tertentu yang Allah muliakan, di mana doa-doa lebih dekat untuk dikabulkan. Sayangnya masih banyak di antara kita yang belum mengetahui dan memanfaatkan waktu-waktu istimewa tersebut. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema, yaitu tahukah kapan waktu mustajab untuk berdoa. Dan tentu saja telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan menambah pemahaman dan keimanan kita semua, yaitu Ustadz Haji Zaki Mubarak LCMHE. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi tema kita hari ini adalah tahukah kapan waktu mustajab untuk berdoa? Ya. Nah, kepada Ustadz waktu dan tempat disilahkan untuk menjelaskan dari tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan kaum muslimin dan kaum muslimat, para saimin dan saimat, para pemirsa HSS TV yang semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati dan disayangi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, karib kerabat, para sahabat, para tabi'in dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana doa-doa diijabah, dan kita sebagai orang-orang mukmin tentu semuanya saya yakin mempunyai hobi berdoa. Mungkin ada yang doanya panjang tapi agak jarang berdoa, ada juga yang doanya singkat tetapi rutin berdoa, ada juga yang doanya paling khusyuk tetapi sayang pas kepepet baru berdoa. Nah, di dalam agama Islam doa itu tidak hanya soal meminta, tetapi juga soal kapan memintanya. Nabi SAW ada menerangkan kepada umatnya waktu-waktu tertentu di mana pintu langit sedang dibuka lebih lebar oleh Allah. Ada momen-momen tertentu di mana doa-doa lebih mudah diijabah. Ada saat-saat tertentu di mana permohonan-permohonan kita lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan waktu-waktu yang mustajab berdoa. Yang salah satunya adalah bulan di mana saat ini kita sedang puasa, bulan suci Ramadan, dan juga tentu banyak momen-momen lainnya yang juga mustajab. Harapannya dengan kita mempelajari ini ataupun mengingat-ingatnya kembali, mudah-mudahan waktu-waktu yang mustajab ini tidak terlewatkan, tidak terbuang sia-sia tanpa kita memohon, memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa
sampaikan sebagai prolognya. Adapun di antara waktu-waktu yang mustajab berdoa, sebagaimana tema kita pada hari ini, seperti tadi saya singgung adalah bulan Ramadan, sebulan penuh. Bahkan di bulan ini ada malam yang disebut Lailatul Qadar, yang juga malam di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada mengajarkan kepada Aisyah doa Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, tuhibul afwa, engkau senang memaafkan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini salah satu contoh doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada malam-malam Ramadan, wabil khusus malam Lailatul Qadar, sangat penting untuk kita panjatkan. Juga silakan saja memohon hajat-hajat yang lain yang baik untuk di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, misalnya kita banyak hutang misalnya, ya sering-sering aja berdoa di malam-malam Ramadan, mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala membayar hutangnya. Cuma doanya jangan seperti ini, ya Allah mudahan yang menghutangi kada ingat lagi. Nah itu jangan ya, jangan seperti itu. Walaupun orang tidak ingat lagi ya tetap kita wajib bayar lah. Kemudian ada juga waktu yang mustajab berdoa, dan ini adanya tiap malam. Jadi sebenarnya bukan cuma di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lain tiap malam. Ujar Nabi SAW, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alu khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyah wa dalika kullu lailah, rawahu Muslim. Alhamdulillah tiap malam ada waktu yang mustajab, yang apabila berbarengan dengan waktu itu seorang muslim sedang berdoa memohon sesuatu, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tiap malam. Jam berapa wallahu a'lam. Nah, makanya perlu tiap malam itu kita isi dengan doa. Misalnya pas mau tidur atau terbangun tengah malam, jangan lupa berdoa. Karena bangun tengah malam itu kita tidur, bangun, jam berapapun bangun, yang penting sebelum subuh, bangun dari tidur itu juga termasuk waktu yang mustajab. Jadi daripada misalnya kepingin perajakian, kepingin sugih, daripada mahayal, berusaha luput terus, lebih baik dibarengi dengan memperbanyak doa. Ya Allah, misalnya saya hamba sadar harta itu sakadar titipanmu, dan banyaki menitipi hamba harta, ya Allah lah. Yang penting niat kita untuk kebaikan. Kemudian waktu yang juga mustajab yaitu sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini sepertiga malam yang terakhir itu waktu di mana turun rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi, man yad'uni fa'astajib lahu, man yas'aluni fa'u'tihi, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Adakah yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan doanya? Adakah yang memohon sesuatu maka aku beri permohonannya? Adakah yang minta ampun maka aku ampuni dosanya? Jadi sepertiga malam yang terakhir itu Allah Ta'ala yang menawari kita untuk memohon. Ya apalagi kalau bukan karena waktu ini adalah waktu yang mustajab. Kemudian seminggu sekali ada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itu ada momen yang juga mustajab. Kapan itu wallahu a'lam. Yang jelas adanya pada hari Jumat. Nah, di sini pentingnya pada hari Jumat kita memperbanyak doa. Sekali seumur hidup saja pernah berdoa berbarengan dengan waktu yang mustajab ini, untungnya luar biasa. Kemudian duburos shalawatil maktubat. Kemudian di akhir salat 5 waktu, ini juga momen yang mustajab.
Di akhir sholat 5 waktu ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan sebelum salam, ada juga yang mengatakan sesudah salam. Nah, jadi kita apapun pendapat ulama, nah, baik sebelum salam maupun sudah salam, jangan lupa berdoa. Sebelum salam itu bagus sekali berdoa, sebagaimana doa-doa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian juga sesudah salam. Berikutnya yang juga mustajab berdoa ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, ini juga penting untuk kita isi dengan doa. Dan ketika antara azan dan iqamah. Jadi azan selesai, iqamah belum. Nah, di sela-sela itu juga waktu yang mustajab. Karena ada hadis ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah," rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Doa yang dipanjatkan antara azan dan qamat tidak ditolak, berarti mustajab. Berikutnya yang juga mustajab yaitu inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Jadi ketika turun hujan itu juga waktu yang mustajab ternyata. Jadi mestinya ketika turun hujan yang kita ingat adalah juga turun rahmat Allah. Nah, hujan itu sendiri turun karena rahmat Allah. Berarti ketika turun rahmat Allah, kita berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita kalau hujan gerimis ingat mantan ya. Kalau hujan yang lebat ingat genangan. Kalau banjir bandang baru ingat Tuhan. Nah, jadi sebenarnya apapun jenis hujannya, mau yang gerimis, yang lebat, mau banjir bandang, kita tetap yang pertama ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dengan rahmatnya. Jadi hujan itu antara dua, bisa menimbulkan genangan, bisa juga menimbulkan kenangan. Kemudian indah syurbi zam-zam. Nah, ini ketika meminum air zam-zam, ini juga waktu yang mustajab. Jadi kalau ada saudara kita datang dari tanah suci membawakan oleh-oleh air zam-zam, jangan cuma diminum, nah, tetapi berdoa. Jangan lupa berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zam-zam lima syuribalahu, rawahu Ahmad. Air zam-zam itu tergantung niat kita meminumnya, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, niat yang baik-baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika minum air zam-zam itu jangan lupa berdoa. Misalnya, ya Allah, kalau tahun ini hamba harus punya rumah, punya mobil, punya tabungan 20 miliar, hamba ikhlas ya Allah ya. Nah, minum air zam-zam berdoa seperti itu. Berikutnya fis sujud. Nah, ini juga momen yang mustajab. Karena ada hadis kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa akhirud doa. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah pada saat hamba itu bersujud. Fa akhirud doa. Pesan Nabi SAW, pada saat sujud perbanyaklah berdoa. Berikutnya inda sama'i siyahiddikah, pada saat ayam berkokok. Nah, ayam jantan berkokok, biasanya pagi-pagi atau subuh-subuh itu ayam jantan suka berkokok. Pada saat itu juga waktu yang mustajab. Nabi bersabda, idza sami'tum siyahiddikah fas'alullaha min fadlih. Apabila kalian mendengar ayam berkokok, maka berdoalah memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Nah, berarti ini juga waktu yang mustajab. Jadi mestinya subuh-subuh itu ketika azan berkokok bangun dan berdoa. Kemudian juga waktu yang mustajab indad doa,
ketika kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang dahulu pernah dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diriku sendiri. Nabi Yunus akhirnya selamat daripada musibah yang menimpa beliau, keluar dengan selamat dari perut ikan adalah berkat membaca doa ini. Dan ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran, di mana di ujung ayat itu Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, demikian juga kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Artinya bukan hanya Nabi Yunus. Siapapun orang mukmin ketika ditimpa musibah, dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insyaallah akan diberi kebaikan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu beranak itu bagus juga membaca ini. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, biar bayinya diberi kemudahan oleh Allah, lahir dengan selamat, ibunya juga sehat. Baca aja ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau yang ujar orang Bahari membaca Alhaakumut Takasur itu sampai sekarang saya belum menemukan dalilnya. Ada juga yang menyarankan baca Alhaakumut Takasur tagal jangan sampai habis. Ini gesan orang beranak, Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin, la tarawnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, tsumma latus, jadi sampai situ aja. Nah, malatos, supaya malatos parutnya itu tadi keluar bayinya itu tidak ada ya. Nah, itu dibuat-buat aja itu. Tapaget ayat Quran. Nah, dan banyak lagi momen-momen yang juga mustajab, diantaranya doa unnas ba'da qabdiruhil mayyit. Jadi pada saat kita menghadiri jenazah yang sudah sakaratul maut, kemudian dia menghembuskan napas yang terakhir, di saat itu juga waktu yang mustajab berdoa. Nah, mustajab berdoa. Berdasarkan sekian banyak hadis-hadis Nabi, di antaranya riwayat Muslim. Idza hadartumul marid faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jadi mayat itu ketika dia menghembuskan napas yang terakhir, ketika dicabut rohnya, meninggal dunia, nah di saat itu ujar Nabi, jangan berkata-kata kecuali yang baik, karena apapun ucapan kalian diaminkan oleh malaikat. Nah, berarti di saat itu kalau kita berkata-kata yang baik, berdoa yang baik, insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala, karena malaikat mengaminkan. Insya Allah terkabul ya kalau Ustaz. Dan diantaranya lagi doa indal marid. Nah, di dekat orang sakit itu juga mustajab. Apalagi yang sakit ini orang tua kita sendiri, anak kita, keluarga kita, atau kawan kita, atau siapapun berada di dekat orang sakit, kita berdoa makbul, berdoa mustajab. Kemudian doatul mazlum, doanya orang yang terzalimi juga mustajab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau kata Nabi dia orang yang fajir, orang yang ahli maksiat sekalipun, walau yang terzalimi ini orang kafir sekalipun, kemaksiatannya, kekafirannya itu untuk dirinya. Tapi kalau dia berdoa untuk orang yang menolongnya mustajab. Demikian juga berdoa untuk orang yang menjalimi dirinya juga mustajab. Nah, kemudian doa walid liwaladihi. Orang tua mendoakan anak juga mustajab. Makanya hati-hati dengan ibu bapak. Usahakan jangan sampai durhaka, ya. Karena kalau didoakan yang buruk itu akan menimpa kita keburukannya. Tapi kalau didoakan beliau dengan doa yang baik, hidup kita akan barokah. Kemudian doaul walad as-salih liwalidayhi, doanya anak yang saleh mendoakan orang tuanya, ini juga mustajab. Dan demikian diantara beberapa momen ataupun waktu yang mustajab berdoa. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini atau mengulang-ulangnya kembali, mudah-mudahan
setiap kita bertemu dengan waktu-waktu yang mustajab tadi, jangan disia-siakan oleh kita, isi dengan doa. Dengan memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ya, Ustadz sama-sama. atas penjelasannya tadi. Nah, di mana kita banyak sekali tahu bahwa doa-doa yang mustajab itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga ketika turun hujan atau saat ayam berkokok di tengah malam dan sebagainya. Nah, namun Ustadz rasa kurang lengkap nih kalau ulun kada betakun naon pian. Ya, Nah, silakan. jadi izinkan ulun lah betakun naon pian beberapa pertanyaan. Nah, ketika doa belum dikabulkan, sikap apa saja yang sebaiknya kita jaga agar tetap husnuzun kepada Allah? Nah, kan kadang kita tuh kalau merasa doa kita belum terkabul kan, kita tuh, oh aku ampe aja nih berdoa kayak itu, ibaratnya doaku kada terkabul juga gitu. Nah, Ustadz, jadi bagaimana tuh sikap kita agar tetap husnuzun kepada Allah? Ya. Jadi perlu kita ingat kembali bahwasanya filosofi doa itu sendiri adalah memohon, bukan memaksa ya. Nah, memohon bukan memaksa. Jadi kita berdoa itu makanya adabnya kan diawali dengan membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, memuji Allah dulu, baru bersalawat, baru memohon hajat. Kenapa kita membaca alhamdulillah? Nah, ini sebagai tanda bahwa kita berdoa ini bukan berarti kita tidak ridha dengan kondisi kita saat ini. Misalnya kita sakit, kita tidak ada duit, misalnya kita tetap ridha dengan kehendak ilahi yang kita jalani saat ini. Adapun kita berdoa itu karena kita menghargai tawaran Allah, menghargai perintah Allah, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita ini hamba yang tentu tidak sepatutnya merasa bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan, begitulah. Jadi kita tetap ridha dengan kondisi saat ini, artinya setelah kita berdoa, apapun pilihan Allah, kita yakin itulah pilihan yang terbaik. Nah, kita ini ilmu sangat minim, pengetahuan sangat sedikit. Kadang-kadang menurut kita sesuatu itu baik, padahal justru buruk. Kadang-kadang menurut kita buruk, padahal justru baik. Jadi kita silakan berdoa, memohon yang baik-baik, tetapi kita juga jangan tertinggal berserah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti daripada doa. Makanya doa ini disebut ibadah, penghambaan kepada Allah. Artinya kita tetap legowo apapun kehendak Allah. Walaupun permohonan kita tidak langsung dipenuhi oleh Allah, tapi kita yakin saja di balik itu pasti ada hikmahnya. Karena doa itu antara tiga, bisa langsung diijabah oleh Allah, nah, bisa juga ditunda oleh Allah untuk diberikan di waktu yang akan datang, pada saat kita nanti sudah siap menerima. Karena boleh jadi saat ini belum siap. Kalau saat ini diberi, akan terjadi bahaya dan sebagainya. Makanya ditunda oleh Allah, bisa ditunda di dunia, bisa juga di akhirat nanti, dalam bentuk pahala. Nah, dalam bentuk pahala. Jadi banyak orang yang di dunia doanya tidak diberi oleh Allah, ternyata disimpan oleh Allah dalam bentuk pahala di hari kiamat nanti. Bisa juga kemungkinan yang ketiga, doa kita diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya, kita meminta A, ternyata tidak diberi oleh Allah, malah diberi Allah B yang ternyata itu jauh lebih baik. Ya, jadi kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz jawabannya. Nah, jadi kita harus tetap husnuzon ya kalau Ustadz kepada Allah. Nah, bahwa doa akan terkabul pada waktunya yang tepat. Masya Allah. Nah, ada lagi Ustadz satu pertanyaan. Nah, bagaimana adab-adab berdoa agar doa kita tuh lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini diantara adab berdoa adalah kalau bisa menghadap kiblat. Cuma kalau keadaan tidak memungkinkan, tidak apa-apa, kemanapun menghadap. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyukuri kondisi kita saat ini, mengangkat kedua tangan, membaca alhamdulillah ya, setelah itu membaca salawat, karena Nabi pernah bersabda,
doa itu masih mengawang-awang antara langit dan bumi, belum naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala sampai dibacakan salawat. Nah, jadi penting begitu mengangkat kedua tangan jangan langsung meminta. Awali dulu doa kita dengan alhamdulillah, salawat, baru memohon hajat-hajat kita. Nah, dan juga ditutup kembali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu diantara adab berdoa. Kemudian berdoa itu hendaknya dengan hati, jangan di mulut saja, tapi dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, hati yang berserah kepada Allah. Misalnya seperti ini, ya Allah, hamba sudah berikhtiar semampu-mampu hamba dan sudah berdoa memohon yang terbaik, selebihnya terserah Engkau. Nah, jadi harus ada ini ujungnya, selebihnya terserah Engkau. Ini biar kita nanti legowo, apapun kehendak Allah Ta'ala kita tetap menerima dengan ikhlas dan tabah. Masya Allah, Nah, terima dan kasih, juga satu, kita berdoa ini manfaatnya belum tentu harus berupa materi. Bisa setelah berdoa penyakit kita malah makin parah. Setelah berdoa usaha kita malah makin macet. Tetapi manfaat doa adalah hati kita makin dikuatkan oleh Allah untuk bersabar. Hati kita makin dikuatkan oleh Allah untuk ikhlas menjalani takdir kita. Ini juga sebagian dari manfaat doa. Musibahnya tidak diangkat atau boleh jadi makin berat, tetapi hati kita makin kuat berkat doa. Akhirnya kita berhasil melewatinya dengan memperoleh pahala yang besar. Ya. Masya Allah, demikian, terima kasih Ustadz jawabannya. Nah, jadi adabnya itu kalau bisa menghadap kiblat ya Ustadz ya dulu. Nah, baru diawali dengan alhamdulillah dan selebihnya ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa HSS TV, dari penjelasan yang telah disampaikan Ustadz Haji Zaki Mubarak Ilsi tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan banyak waktu mustajab untuk berdoa, seperti saat sepertiga malam terakhir, waktu berbuka puasa, setelah salat, hari Jumat, dan di bulan Ramadan. Tugas kita sebagai hamba adalah memanfaatkan waktu tersebut dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan, dan disertai adab serta keikhlasan dalam berdoa. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan dan memotivasi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Terima kasih kepada Ustadz Haji Zaki Mubarak Ilsi MHI atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga. Semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Nur Hikmah beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa setia HSS TV. Selamat berbuka puasa dan saksikan episode Gemar Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.